Episode 7 kita punya cerita. Dan masih dalam suasana pandemi corona. Ngomong-ngomong corona, sebenarnya podcast ini berawal juga dari corona sebetulnya. Iya nggak, Yok? Iya benar. Ya, jadi karena gue sama Yoga gabut, akhirnya kita nyoba iseng-iseng buat bikin podcast ini gitu. Nah, di tengah pandemi ini, semua kegiatan dilakukan secara daring atau online. Mulai dari kerja, belajar, belanja, meeting, banyak pokoknya. Nah, untuk sebagian orang yang tinggal di wilayah perkotaan, mungkin hal itu nggak jadi masalah yang besar ya. Selain karena memadainya fasilitas, sumber daya manusia perkotaan pun nggak begitu memiliki masalah mungkin dalam hari ini. Tapi gimana dengan yang di daerah? Tanpa bermaksud mendiskriminasi domisili, nampaknya kita juga harus memperhatikan bagaimana kondisi di sana. Ya benar banget Nil. Salah satu hal yang akan kita bahas pada episode kali ini adalah pendidikan. Saat pandemi seperti sekarang ini, semua jenjang pendidikan mewajibkan untuk belajar dari rumah. Mulai dari tingkat playgroup, TK, SD, dan sampai kuliah juga. Semuanya dilakukan dari rumah melalui daring atau online. Kali ini kita kedatangan seorang narasumber, yaitu teman lama gua Nil, yang menjadi seorang guru di daerah Delingo, Bantul, Yogyakarta. Iya benar. Halo Septi. Halo. Selamat datang di Kita Punya Cerita. Ini teman lamanya Yoga dan teman baru gue, Yok. Gue sebenarnya belum pernah ketemu sama Septi, baru di episode ini doang gitu. Oke, berarti nambah teman lagi Nil. Gimana kabarnya Septi? Kabarnya baik sekali, alhamdulillah sehat, tidak ada masalah. Bahkan di pas corona ini ya, alhamdulillah nggak terjadi apa-apa. Kayaknya kalau dilihat dari ngomongnya emang bu guru banget ya, Yok. Iya, beda dong. Iya, ini apa? Pembicaranya pakai ini EYD. Iya. Oh, sama enggak juga, SPOK. Enggak juga. Aduh, enggak sekaku gitu kali kalau gurunya. Ya, sebenarnya makasih Septi udah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita. Ngomong-ngomong ini lagi di sekolah ya? Iya, kebetulan hari ini saya piket, jadi iya. datang. Boleh dikasih tahu nggak, Sep? Kamu ini ngajar di SD mana? Nah, aku sebenarnya ngajar di daerah Delingo, tepatnya di Kelurahan Jatimulyo, di SD 2 Dodokan. Nah, SD 2 Dodokan itu adalah salah satu SD negeri di Kecamatan Delingo. SD apa namanya tadi? SD 2 Dodokan. Oh, SD 2 Dodokan. Jadi Delingo ya, ini betul. Nama kecamatan atau apa sih di Bantul tuh? Delingo itu nama kecamatan. Oh, nama kecamatan. Imogiri juga nama kecamatan ya? Iya, nama kecamatan. Oh, iya. Oke. Tetanggaan kayaknya ya? Iya, emang deket. Deketan mana sama Gunung Kidul? Sama aja sih kayaknya sama tuh. Aja ya? Sama-sama kayak cuma 15 menitan sampai ke Imogiri, sampai ke Gunung Kidul yang daerah Pelayan itu sama aja. Ya, soalnya emang pernahnya kalau ke Delingo ke ini hutan pinus tuh Delingo Imogiri ya, hutan pinus ya? Itu mah Delingo, jangan diambil lah, masa di Imogiri. Jangan diambil. Iya. Nggak terima nih. Nggak terima dong. Kalau gue dulu pernah ke kebun buah Mangunan juga bagus tuh, Delingo, yang mau pada main teman-teman. Bagus tuh, apalagi kalau ada musim kabut itu loh. Nah itu, para pencari kabut. Oke, balik lagi ke topiknya. Iya. Nah, sekarang ini kan lagi musim corona nih, PSBB dan lain sebagainya. Nah, Septi sendiri di sekolah gimana metode pembelajarannya untuk anak-anak di tengah pandemi ini? Oke, jadi selama ini sudah hampir berapa bulan ya? 1 bulan lebih sepertinya itu. Oh, di situ 1 bulanan ya? Dari Maret pertengahan. Maret pertengahan ya, itu sampai ya hari ini itu masih daring dari rumah masing-masing. Kalau dari saya sendiri itu ngasih tugasnya lewat online dari WA. Terus kalau yang karena di sini tuh ada beberapa siswa yang nggak punya HP, otomatis dia juga nggak bisa online. Berarti ya saya sejak awal itu sudah seperti membuat semacam rangkuman tugas seperti itu. Oh ya, Septi guru kelas berapa ya? Saya guru kelas 5. Oh, kelas 5. Oke. Berarti cuma ngajar di kelas 5 doang ya? Maksudnya nggak ngajar beberapa mapel di kelas lain kan?
Enggak, soalnya kan kalau di SD itu sistemnya adalah guru kelas, berarti semua mata pelajaran yang ada di kelas itu ya diampu oleh satu guru, kayak gitu. Oke, kalau obrolan zaman SMP SMA tuh kalau ngomongin guru SD tuh kayak keren gitu nggak sih? Guru SMP atau SMA dia cuma bisa ngajar satu mapel doang, sementara guru SD dia harus ngajar semua mapel di kelas itu, ya nggak sih? Iya. Iya benar. Itu obrolan zaman dulu gitu. Iya, jadi kayak ya semuanya harus dikuasain. Iya, keren kan jadinya. Oh ya berarti ininya lewat WhatsApp ya? Iya, lewat WhatsApp. Ada grupnya gitu atau personal? Ada grupnya. Jadi kalau ada grupnya kan enak. Terakomodasi dengan bagus lah kalau ada grup itu. Oh ya, sekelas berapa siswa? Oh, di sini kalau di SD ku tuh siswanya tuh lumayan sedikit. Jadi ya, yang kelas 5 doang deh. Di kelasku itu cuma 17 siswa. Oh iya. Sebenarnya kalau zaman sekarang itu di SD sendiri tiap siswa tuh sebenarnya boleh punya HP nggak sih kalau anjuran dari guru itu? Kalau aku sih nggak pernah larang untuk punya HP ya. Tapi itu sebenarnya penting banget. Nah, kalau menurut aku kalau punya HP itu, kalau di zaman sekarang ya, kalau zamanku dulu kan kalau HP itu kan kayaknya belum begitu digunakan banget untuk anak-anak. Tapi kalau di zaman sekarang, apalagi kalau kita melihat di daerah yang lebih modern lah kayak di kota gitu, anak-anak itu penggunaan media teknologinya itu udah cukup bagus daripada di daerah desa. Jadi kalau semisal di desa itu bisa menggunakan HP dengan baik, dimanfaatkan dengan baik, jadi bukan hanya untuk nge-game, itu pasti itu sangat membantu sekali untuk proses pembelajaran. Iya, benar. Yang penting nggak dibawa pas sekolah aja gitu kali ya. Iya. Pas sekolah nggak boleh dibawa ya? Kalau aturan sih nggak boleh, kecuali kalau emang kayak ada tugas, besok bawa HP untuk kegiatan apa gitu bisa dibawa. Iya. Dari 17 siswa itu berapa anak yang punya HP sendiri, berapa anak yang masih HP-nya orang tua? Tahu nggak? Sedikit banget yang punya HP sendiri itu. Kebanyakan nebeng sama orang tuanya. Yang punya HP sendiri itu paling cuma 1-3 orang lah. Kalau yang lain itu masih nebeng. Bahkan ada yang belum punya. Orang tuanya juga belum punya. Oke, terkait pandemi ini berarti ada sedikit masalah dari segi fasilitas ya, Sep ya. Jadi ada murid yang enggak atau belum memiliki perangkat gitu ya berarti? Iya, ya karena itu tadi. Sebenarnya tuh kalau punya HP, bahkan cuma minjem orang tuanya pun kalau misalnya si anak itu mampu dan bisa menggunakannya dengan baik, itu kayaknya kendala untuk mau bikin soal di manapun, di online, dipakai aplikasi, bahkan aplikasi Jogja Belajar pun mudah. Tapi kayaknya enggak, kalau kayak gini tuh sedikit susah, karena mesti banyak tanya. Ini gimana Bu? Ini gimana? Kok nggak bisa? Gitu. Kan jadi, wah berarti ini kan kendalanya kan dari segi kemampuan anak juga terkait penggunaan teknologi itu juga. Berarti nggak cuma tentang perangkatnya juga, tapi juga ada kendala dari sumber daya manusianya sendiri ya. Jadi mungkin Septi ini butuh effort yang lebih banyak buat ngasih tahu ke anak-anak didiknya atau mungkin juga ke orang tuanya gimana caranya gitu kan ya. Iya sih, benar juga itu. Saya udah pernah ngelakuin. Kalau dari masalah yang dihadapi itu lebih berperan mana orang tua sama anak ketika misal Septi ngasih ini nih tugas. Nah itu tuh yang lebih susah untuk ditransfer ininya tuh orang tuanya atau anaknya sih. Misal orang tuanya gaptek jadi susah buat ininya mengikuti, atau anaknya yang susah buat disuruh belajar gitu kalau menurut Septi sendiri. Oke, jadi selama 2 bulanan ini yang saya alami ketika melakukan pembelajaran online itu kalau dari segi orang tua, jadi di sini emang benar, ada yang nggak gaptek, ada yang gaptek. Ada yang baru punya HP, ada yang sudah lama punya HP. Ada yang HP-nya Android, ada yang HP-nya biasa. Oh itu. iya. Terus di sini juga kendalanya juga ada sinyal yang bagus sama sinyal yang nggak bagus. Nah. Terus kalau masalah kayak orang tua gimana kalau kita ngasih tugas, nah itu sebenarnya kan di sini masalahnya adalah ketika orang tuanya itu masih bekerja di pagi hari, padahal kita sebagai guru aktif kan
maunya kan dari pagi sampai siang supaya anak-anak itu tidak kaget dengan jadwal besok ketika sudah kembali masuk sekolah. Kalau sekolahnya kan biasanya pukul 7 sampai pukul 12-an gitu ya. Kalau tiba-tiba besok itu berubah, misalnya karena kebiasaan ketika BDR ini jadi berubah dari siang ke malam gitu kan, pasti kan membuat agak berbeda mungkin besok di kedepannya itu. Nah, ya tapi ya nggak apa-apa karena emang kondisinya kayak gitu. Orang tua harus bekerja dulu, terus nanti bisa pinjam HP-nya pas malam hari. Tapi yang nggak enak adalah ketika orang tua itu ada yang sering lupa memberitahu bahwa kalau di grup itu sudah di-share tugas kayak gitu. Jadi itu yang bikin kadang, wah ini gimana ya? Kok nggak bisa kompak gini orang tuanya? Yang di-share di grup WA itu contoh misal soal-soal atau rangkuman atau yang lainnya? Kalau saya itu lebih ke saya ngasih tugas. Kalau awal-awal itu saya ngasih tugas sudah saya rekap, saya print, jadi yang nggak punya HP bisa lihat di situ. Kalau yang punya HP, jadi setiap hari saya ingatkan, tapi kalau tugas hari ini nanani, tugas hari selanjutnya nanani. Jadi saya infokan setiap harinya tugasnya itu apa, ingatkan setiap hari ya gitu. Tugasnya itu biasanya saya ambil dari buku paket, buku LKS, sama kalau kadang kayaknya siswanya agak bosan, saya suruh untuk membuat karya, atau kadang saya kasih kuis sedikit gitu. Oh, berarti udah ada buku paket ya, atau LKS semacamnya? Oh, ada kalau kayak gitu, pasti ada. Ya. Berarti Septi nggak perlu ngerangkum materinya kan, tinggal ngasih soal berarti itu? Iya, ya nggak ngasih soal juga banget, soalnya kan sudah ada lah di situ soal-soalnya. Tadi katanya ada yang di print juga ya? Nah, itu adalah rangkuman tugasnya. Misalnya hari ini buka buku halaman berapa gitu, terus dikerjakan yang apanya gitu, kayak gitu doang. Supaya meminimalisir yang tidak punya HP itu tidak mengerjakan. Jadi mereka tetap punya usaha untuk ngerjain walaupun mereka itu nggak punya HP. Oke, keren. Jadi tadi salah satu masalah utamanya tuh ini ya, faktor apa sih? Ketika orang tua bekerja, jadi agak kesusahan buat menginformasikan ke anaknya langsung ya. Betul. Oke. Iya, jadi banyak banget sih Nil kalau aku lihat di sini permasalahan yang ada dari segi fasilitas mungkin juga selain perangkat juga, kalau perangkatnya udah ada juga koneksi. Iya. Kemudian kalau perangkatnya ada koneksinya juga usernya. Kita nggak bisa nganggap semua orang itu paham gitu loh. Jadi karena kita di posisi mungkin orang yang masih bisa paham. Nah, ketika ada orang yang nggak paham ya kita nggak boleh gimana sih kok nggak bisa ini gitu ya. Kita emang harus kasih tahu, harus sabar, ngasih tahu cara-caranya gitu. Berarti Septi sendiri ada nggak sih orang tua yang misal belum begitu paham nih, terus Septi ditelepon atau ditanyain ini gimana cara downloadnya atau cara apanya? Kalau telepon sih belum pernah ya, tapi sejauh ini cuma chat WA saja, terus tanya ini gimana ya kayak gitu. Biasanya yang nggak paham mereka apa, Sep? Kemarin tuh saya tuh pernah ngasih tugas untuk membuat video. Saya udah bilang nggak perlu diedit, nggak apa-apa, mau diedit juga nggak apa-apa. Tapi tetap aja itu tugas tuh nggak sampai selesai, cuma beberapa orang yang ngirim. Nah di situ saya tuh kaget banget, serius. Kenapa? Cuma ngerekam doang, itu kok sampai nggak bisa itu. Aku tuh kaget banget tuh, serius. Gak bisanya tuh mereka nggak tahu menu kameranya atau gimana? Ya nggak mungkin lah kalau nggak tahu menu kamera. Coba bayangin deh, kamu kalau foto itu kan pasti kan bisa buat video kan, kalau HP itu kan langsung mungkin menu videonya belum tahu kali. Kan sama biasanya menu video sama menu telepon, telepon. Menu apa? Kamera itu sama biasanya kan. Tapi kita nggak bisa nyalain juga sih. Terus Septi gimana solusinya buat beberapa permasalahan-permasalahan yang ada gitu? Kalau masalah koneksi gitu mungkin ya kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Kalau misal masalah kayak SDM gitu kan mungkin bisa ada solusinya gitu, gimana kalau Septi sendiri? Kalau saya sendiri sih kadang kalau yang bingung banget tak suruh menghubungi saya, terus nanti tak pandu. Tapi ya pandunya tetap by WA, nggak datang langsung. Berarti yang sampai datang ke sekolah langsung nggak ada ya? Ada sih kalau disuruh pas
ngambil apa gitu, tak suruh datang. Tapi pas datang itu pun mereka tuh nggak ada yang tanya masalah aplikasi. Mereka tanyanya kapan berangkatnya malahan. Mereka itu kangen sebenarnya pengen sekolah. Kalau yang ini, Sep, yang nggak punya perangkat mobile atau nggak perangkat mobilenya belum berbasis Android, itu gimana solusinya? Belum smartphone. Alhamdulillahnya di minggu kedua itu tiba-tiba itu banyak banget yang tiba-tiba ada yang punya HP sendiri, orang tuanya maksudnya. Berarti mereka beli atau gimana? Kurang tahu kalau itu, nggak tahu saya. Beli mungkin iya, mungkin dibelikan atau gimana nggak tahu. Tapi tiba-tiba gak ada gitu. Karena biasanya itu cuma nebeng tetangga atau tantenya. Atau temen yang deket. Biasanya kalau temannya deket itu bisa pinjem. Kan di sini kan rumahnya deket-deket semua. Jadi bisa pinjem. Barengan lah gitu. Kasian juga kalau harus sampai beli gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi. Tapi nggak ada suruhan loh dari saya. Yakin. Iya emang. Mungkin karena emang butuh gitu. Tapi maksudnya mungkin sebagai posisi orang tua gitu kan mesti juga ngerasa gimana gitu mungkin. Yang terbaik lah buat anaknya mungkin mikirnya gitu. Dan maksudnya nggak bisa dipungkirin juga kalau misal ada beberapa yang kayak tadi belum tahu cara ngerekam videonya dan lain sebagainya. Jadi kalau menurutku pribadi ya emang mungkin itu hal yang wajar dan kita sebagai yang lebih paham harus harus mau buat membantu mereka. Iya benar. Udah kasih tutorial juga kadang, tapi kadang ya mungkin karena koneksi tutorial itu nggak jadi di-download, nggak bisa di-download. Ya udahlah, nggak apa-apa. Nggak jadi tugas nggak apa-apa gitu kan. Sebenarnya di sini kalau menurutku ya, anak usia kelas 5 itu kan biasanya jiwa keponya lebih tinggi kan untuk perangkat kayak gitu. Iya. Tak pikir dengan kekepoan yang mereka miliki, mereka itu bisa lebih mencari tahu apa yang mereka itu nggak tahu gitu di aplikasi yang mereka punya. Pengenku kayak gitu, tapi ternyata mereka itu ya masih meraba-raba. Kekepoan mereka mungkin dalam hal lain, kayak misal ngegame, YouTubean gitu. Bener, itu bener banget. Kelas 5 ada yang punya sosial media nggak sih? Instagram atau apa? Aduh, kayaknya tuh ada, tapi nggak tahu ya. Pernah di-follow soalnya. Oh ya, dan terus kan tadi berarti solusinya lewat grup WhatsApp, terus di-share materi pembelajarannya dan lain sebagainya. Nah, mungkin kalau kita di bidang lain kayak mungkin perkantoran yang istilahnya tuh WFH atau work from home gitu, beberapa orang berpendapat kalau hal ini tuh lebih efektif ketika kita harus berangkat ke kantor, berangkat pagi-pagi buta, sampai kantor udah capek dan lain sebagainya. Mungkin beberapa orang berpendapat lebih produktif ketika kita bekerja di rumah. Nah, kalau menurut Septi sendiri gimana sih pandangan Septi dengan adanya metode pembelajaran online di sekolah dasar ini? Apakah lebih efektif atau nggak efektif? Ini bagi guru atau bagi siswanya? Bagi guru deh. Kalau bagi guru, menurutku ya efektif saja karena kegiatan kami kan selain ngajar ya tetap ada kegiatan lain kan, ada tugas tambahan kayak gitu. Kalau menurutku ya, nggak tahu kalau guru yang lain. Iya. Kalau menurutku lebih efektif yang sekarang. Oh gitu. Kenapa? Karena kegiatan belajar mengajar kan online ya. Iya. Kalau online mereka kadang ada yang pagi, ada yang siang, ada yang malam. Jadi kan kadang lebih slow gitu. Nah, karena keselowan itu kadang bisa ngerjain tugas yang guru lakuin selain ngajar. Tugas tambahan biasanya guru punya tugas tambahannya. Tapi mungkin yang jadi yang berbanding terbalik mungkin dari sisi orang tuanya sih kalau menurutku pribadi. Karena mereka harus ngawasin anaknya atau ekstra ini minjemin HP-nya lah dan lain sebagainya gitu. Ekstra kuota, ekstra tenaga. Bahkan yang paham nggak paham tentang pembelajaran ya bisa jadi harus mulai belajar lagi kayak gitu. Jadi emang tiap pihak itu emang beda-beda ininya. Ada yang ngerasa lebih efektif, ada yang pengen kayak biasanya aja gitu. Ya walaupun kadang sih emang lebih efektif karena kita bisa kayak lebih cepet nyelesain tugas tambahan yang kita kerjain. Terus nggak enaknya adalah ini terlalu lama bekerja di rumah gitu. Tapi bentar
Kalau dari sisi siswanya sendiri, maksudnya dari hasil evaluasi selama ini tuh siswa lebih paham ketika diajar di kelas atau ini secara online kayak gini? Lebih mudah menangkap? Sama aja. Kalau dari segi nilai sama aja sih. Kemarin kan sempat beberapa kali tugas. Iya. Terus ya banyak sebenarnya tugas, nggak beberapa kali sih. Itu nilainya itu juga bagus. Sama kayak yang kalau di kelas. Yang paling yang itu yang agak kurang itu yang matematika. Karena kalau matematika kalau nggak lihat langsung prosesnya atau kalau nggak lihat langsung dijelaskan itu biasanya agak susah. Mungkin kalau matematika kalau beda soal kan beda cara atau rumus ya. Nah kalau kayak mungkin pengertian gitu kan googling bisa. Jadi siswa di rumah malah lebih gampang, tinggal modal nulis tangan doang nggak sih? Betul. Mereka juga udah bisa untuk googling juga sebenarnya. Iya. Beberapa. Tapi kalau di kelas sendiri nggak boleh kan googling? Ya nggak boleh kan, nggak ada. Kalau di kelas yang biasanya. Oke, tentang permasalahan-permasalahan yang ada nih, Sep. Ada nggak sih bantuan yang diperlukan gitu dari pihak-pihak terkait atau enggak? Apa udah ada gitu malahan yang memberi bantuan tersebut gitu untuk mengatasi masalah ini? Ke sekolah atau ke siswanya? Ke semuanya. Ke semua dalam lingkup sekolahan kan? Intinya untuk mengefektifkan pembelajaran itu gitu dalam situasi seperti sekarang ini. Ada sebenarnya, kan di sini kan ada kayak istilahnya dana operasional sekolah yang dana BOS itu loh. Nah itu, jadi selama ini masa pandemik ini, kemarin dari pihak dinas itu bilang kalau dana BOS itu yang untuk kegiatan yang tidak terlaksana di triwulan 1 atau triwulan 2 itu bisa diubah, digunakan untuk kegiatan yang bisa mendukung selama pembelajaran di sini. Misalnya kalau kayak beli pulsa atau data atau voucher kayak gitu. Itu buat guru atau buat siswa? Dua-duanya, untuk guru dan siswa. Terus untuk menanggulangi kayak tanggap COVID kayak gitu, kita mengadakan kayak hand sanitizer, hand wash sama masker kayak gitu. Nanti ada yang dibagikan juga ke siswa. Oke, tadi kan untuk masalah sama murid-murid ya, Sep, tentang bagaimana cara mengajar dan lain-lain. Kalau untuk dari guru sendiri, kan ada urusan administrasi ke dinas atau rapat antar guru. Itu gimana prosedurnya untuk saat ini? Kalau untuk saat ini, kalau rapat dengan guru, karena di sini gurunya cuma sedikit ya, hanya guru karyawan itu sekitar 9 orang. Jadi kalaupun rapat bertemu pun nggak apa-apa, asalkan tetap itu jaga jarak. Terus kalau untuk ke dinas, di sini itu biasanya dikumpulkan ke satu korwil. Korwil itu koordinasi wilayah. Di wilayah Dlingo itu cuma satu kan, nah biasanya dikumpulkan di korwil itu. Terus nanti dari korwil itu disampaikan ke dinas, kayak gitu, jadi lebih enak. Berarti kalau untuk masalah dari guru sendiri, untuk prosedurnya sih nggak ada masalah ya sebenarnya? Nggak ada. Nggak terlalu bermasalah. Kalau untuk rapat-rapat gitu gimana? Kalau untuk rapat-rapat ya, kalau nggak sempat bertemu semuanya ya nanti di-share di WA, rapatnya kayak gitu. Kalau mau pakai video call, jarang sih di sini pakai video call. Jadi ya cuma ya kalau rapat mau langsung ya bertemu, dikumpulin pas hari apa gitu, kumpul rapat bersama. Kalau enggak ya cuma langsung di-share di WA. Oh begitu, berarti masih memungkinkan untuk bertatap muka gitu ya, ketemu langsung. Kalau untuk guru-guru sendiri sih. Nah, kita kan nggak tahu nih saya pandemi itu sampai kapan. Nah, dari dinas pendidikan setempat sendiri atau dari sekolah, apakah ada planning ke depan? Misal nih sampai akhir tahun atau tahun depan atau sampai kapan pandemi ini misal belum mereda, apa yang akan dilakukan? Apakah udah ada planning? Kalau apa yang mau dilakuin, kalau sejauh ini dari dinas tuh, ya cuma ngomongin kalau PDR itu sampai tanggal berapa, terus kayak ada rangkuman tanggal ini, tanggal ini, kayak gitu. Jadi belum ada rencana yang pasti sih. Jadi cuma masih rencana yang apa ya?
rencana yang kemungkinan itu udah selesai gitu. Jadi kalau yang belum selesai nggak tahu kayak apa. Mungkin tambah lagi liburnya kayak gitu kalau dari dinas mungkin ya. Kalau dari sekolah sendiri, ya harus nurut dinas kan. Berarti mau nggak mau ya jalanin apa yang dinas perintah kayak gitu. Kalau sejauh ini belum mempersiapkan apa-apa, tapi kalau mau kayak apa sih PPDB ya, PPDB itu pendaftaran siswa baru ya. Kita sudah mulai untuk online sih. Oh bisa daftar online? Udah bisa? Bisa ya, tapi ya cuma pakai Google Form karena belum ada website. Itu dari dinasnya sendiri atau dari sekolah masing-masing yang menentukan? Yang apa? Yang menentukan gimana prosedur PPDB-nya. Kalau dari dinas itu sudah nentuin PPDB-nya tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, kalau dari sekolah karena kita ya pengen yang lebih maju dikit ya, biar dapat murid yang lebih banyak kayak gitu. Biasanya memulai lebih awal dari tanggal yang ditentukan. Berarti kalau secara teknis dikembalikan lagi ke sekolah masing-masing ya? Betul. Mau lebih cepat, monggo mau. Ya, tapi biasanya juga lebih cepat kok. Oke. Jadi terlepas dari semua masalah yang ada, kemudian ada solusi-solusi yang diberikan sama Septi sendiri itu, anggaplah semua masalah itu tuh sudah ada solusinya gitu. Masalah koneksi lah, masalah apa itu anggap saja sudah terselesaikan dengan baik. Jadi ada nggak tips-tips buat produktif di rumah masing-masing dalam rangka belajar sendiri gitu? Ada nggak Septi yang bisa diberikan? Ini ke siswa? Ke siswanya, biar mereka lebih produktif, lebih konsen, jadi semuanya pembelajaran itu bisa berjalan maksimal. Kalau dari aku sendiri sih, kemarin sempat kayak ngasih tahu kalau kalian sudah punya jadwal. Kan saya kan ngasih kayak tugas wajib harian tetap. Jadi tugas itu tetap dilaksanakan walaupun libur nggak libur, kayak gitu. Nah, tugas itu kayak tugas yang harian yang mereka itu harus selalu kerjakan. Tugasnya tugas-tugas yang di rumah lah, kayak sholat, kayak mandi, olahraga ringan, kayak gitu. Nah, kayak gitu tak suruh kayak bikin checklist kegiatan kayak gitu loh. Jadi kalau udah disuruh contreng itu kalau bagi siswa ya. Jadi mereka tetap beraktivitas dari pagi sampai malam. Checklistnya dikasih ke Septi nggak atau buat mereka sendiri? Checklistnya tak suruh kirim foto by WA biasanya. Oh gitu. Berarti tiap hari ya mereka ini? Enggak tiap hari juga. Nanti penuh dong galerinya. Oh iya, galerinya penuh. Paling seminggu sekali gitu. Jadi buat ngingetin, oh mereka itu harusnya kayak gitu. Oke. Kayaknya dapat banyak banget insight nih, maksudnya ketika kita ngobrol sama ini Bu Guru. Dari cara ngomongnya jadi inget pas zaman dulu sekolah. Ngasih taunya gimana, terus ya gitu ketika ada murid yang nakal, dimarahinnya kayak gimana gitu. Sekarang kan beda. Gak ada marah-marahan. Iya, kalau menurut aku sih ya karena pandemi kayak sekarang ini ya gimana lagi, mau bagaimana lagi, tetap kita harus menjalankan semuanya semaksimal mungkin sih. Terlepas dari banyak banget masalah yang ditemui di lapangan dari Septi kayak fasilitas, terus SDM, dan beberapa masalah lain juga sepertinya sudah ada solusinya, meskipun ya ada yang lebih efektif, ada yang kurang efektif. Jadi ya semuanya emang ada plus minusnya tersendiri sih kalau menurutku. Kalau menurutmu gimana nih? Iya, jadi apa ya? Intinya maksudnya tetap semangat aja buat guru, buat siswa, buat orang tua, karena hal ini tentu apa ya? Ada orang yang nganggep gampang mah kayak gini, tapi ada juga orang yang kesusahan dengan hal semacam ini, kayak misal tadi ngerekam video aja belum bisa. Nah, itu kita kalau menurutku pribadi kalau bisa jangan langsung gimana sih nggak bisa gitu kan, kita nggak tahu dia gaptek atau enggak gitu. Kadang maksudnya kita memposisikan diri mereka tuh jadi diri kita sendiri gitu loh. Kita aja bisa, masa mereka nggak bisa gitu. Jadi intinya ya saling support aja gitu. Misal dari orang tuanya ada yang kesusahan atau dari siswanya kesusahan, nanti guru bisa bantu gitu. Ini tetap semangat aja sih buat Septi, buat
teman-temannya Septi juga, buat guru-guru yang lain juga, terus berjuang buat mendidik siswa-siswi di tengah pandemi seperti ini gitu. Iya, terima kasih. Jangan lelah untuk mengajar. Nggak pernah lelah karena ini sudah menjadi kewajiban ya. Pahlawan tanpa tanda jasa ya. Amin. Mungkin segitu dulu aja, Septi. Terima kasih banyak udah berbagi pengalaman sama kita. Sama-sama, terima kasih juga sudah mengundangku di acara apa ini? Tadi lupa. Kita punya cerita. Kita punya cerita, sangat menarik. Iya, jadi bisa sharing-sharing lah gimana keadaan Bu Guru dan guru-guru lain mungkin yang senasib atau sama gitu tantangannya. Mungkin kan kita kalau bicara tentang kondisi geografis ya bukan maksudnya mendiskriminasi ya, Sep. Tapi kan kalau kita bisa lihat secara umum kan mungkin masyarakat di kota mungkin lebih familiar dengan teknologi tersebut. Jadi mungkin masalah yang ditimbulkan itu nggak sekompleks yang di daerah gitu. Jadi untuk Bu Guru sendiri, untuk siswa-siswa juga butuh effort yang lebih keras, yang lebih pokoknya yang lebih lah intinya. Jadi harus ada usaha. Jadi kita cuma bisa ngasih semangat, ngasih doa terbaik, pokoknya tetap berjuang demi pendidikan anak-anak Indonesia. Oke, mantap sekali. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Semoga guru-guru di seluruh daerah di Indonesia bisa lebih sabar dan tabah mendidik siswa-siswanya. Mungkin cukup sekian episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Gue Daniel. Gue Yoga. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dah. Dah.